Persendian di badan kita ini ada 360 sendi. Sebagai kita bersyukur sendi kita masih aktif bergerak, maka dengan sholat duha. Dalam satu hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak manusia, janganlah kamu lemah. Jangan ampe ninggalin sholat 4 rakaat di permulaan siang. Namanya sholat duha. Akfika akhirahu, ku beri kecukupan kepadamu. Jadi kalau pengen berlimpah kecukupan, sholat duhanya 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Summa duha, kemudian salat duha. Rak'atani, yaitu jumlahnya 2 rakaat. Ila samanin, sampai 8 rakaat. Wa yusallimu min kulli rak'ataini, dan mengucapkan salam ia dari tiap-tiap 2 rakaat. Ba'da irtifa'i syamsi, waktunya sesudah naiknya matahari setombak. Ilal istiwa'i, sampai waktu istiwa, matahari tegak lurus di tengah-tengah langit. Wa ta'khiruha ila rub'in nahari afdalu, adapun menunda sholat duha sampai 1/4 siang, afdalu, yaitu lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Segini, nggak banyak-banyak. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pertemuan ini, kajian kita masih membahas tentang solat-solat sunnah dengan urutan-urutan ketinggian ganjarannya. Sudahlah kita bedah bahwa yang paling tinggi daripada solat sunnah itu adalah solat witir. Itu yang paling gede, ganjarannya enggak lawan sama apa aja. Yang keduanya adalah solat rawatib. Solat rawatib berurutan. Rawatib tuh artinya abis witir tuh yang paling tinggi, biar gampang, qobliyah subuh, yakni sholat sunnah fajar. Qobliyah subuh. Kemudian abis qobliyah subuh adalah qobliyah duhur atau qabliyah Jumat, hari Jumat.
urutannya tuh ganjarannya. Kemudian ba'diyah zuhur atau ba'diyah Jumat, ini ganjarannya. Kemudian ba'diyah maghrib, kemudian ba'diyah isya, ba'diyah isya, ba'diyah isya, kemudian qabliyah maghrib, qabliyah asar, dan qabliyah isya. Tuh urutannya tuh. Itu rawatib disingkatnya, tapi rawatib ini enggak sama juga ganjarannya, enggak sama. Ibarat sekolah nih, walaupun sama-sama sekolah tuh SMA, kampus tuh sama-sama kampus, tapi bayarannya beda-beda gitu. Ganjarannya nih beda-beda gitu. Ada yang gede, tapi cuman kita lagi nerangin beda-bedanya aja, itu lain kampus sekolah itu. Habis rawatib tuh ganjaran yang gede adalah sholat taraweh. Kita udah kemarin Ramadan, moga diterima taraweh kita. Nah, pagi ini lanjutannya nih, yaitu habis taraweh, urutan sholat sunnah yang paling utama adalah sholat duha. Bapak Ibu, pagi ini kita ngaji tentang sholat duha. Apa itu sholat duha? Sholat sunat yang waktunya adalah dalam bahasa Arab disebut waktu duha. Waktu duha, habis subuh tuh duha namanya, waktu tuh. Ini disebut sholat duha. Jadi sholat duha itu kalau ditanya sholat sunat yang dikerjakan di waktu duha. Kalau kita nggak punya nih waktu duha nih sebutannya, begitu. Kita pagi aja bahasa kita, gitu. Bahasanya. Sholat duha, saudara, ini diriwayatkan lebih dari 70 sahabat Rasulullah yang menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat duha. Sholat duha Rasulullah, banyak hadisnya. Adapun bila mana ada orang bilang sholat duha tidak dikerjakan oleh Rasulullah, menurut istrinya Rasulullah Aisyah, itu keliru memahami. Hadisnya benar, pemahamannya yang keliru. Ada muridnya Siti Aisyah datang sama beliau, dia bilang, "Guru, Bunyai, ajarinlah saya sholat duhanya Rasulullah. Ajarin saya sholat duhanya Rasulullah."
Maka Siti Aisyah menjawab, karena sahabat itu jujur semua, wallahi ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu subhatad duha wa inni sallaituha. Demi Allah, saya belum pernah melihat Rasulullah salat duha. Kalau saya sih salat duha. Kata Siti Aisyah, demi Allah saya belum pernah ngelihat Rasulullah salat duha. Jadi maknanya apa artinya? Rasulullah enggak pernah? Bukan, saya enggak pernah ngelihat. Bukan enggak pernah ngelihat tuh Rasulullah enggak ngerjain. Bukan, enggak ngelihat. Kata Aisyah, saya enggak pernah ngelihat Rasulullah sholat duha. Kalau saya sholat duha. Ini biar enggak salah paham, ada perkataan sebelumnya. Nyai, tadi kan saya udah terangin tuh, Nyai ajarin saya sholat duhanya Rasulullah. Begitu. Dijawab, saya belum pernah ngelihat Rasulullah sholat duha. Jadi Rasulullah itu sholat duha enggak? Hah? Sholat. Jadi maksudnya Siti Aisyah apa? Hah? Hah? Ngelihat, karena muridnya minta bagaimana Nabi sholat duha dari takbirnya sampai salam. Gua ora pernah ngelihat, jadi gua kan ora bisa cerita malu. Masalahnya Nabi sholat duhanya di masjid, saya di rumah, saya nggak tahu. Kalau ditanya begitu mah sahabat tuh jujur. Kalau nggak tahu, nggak mau ngarang-ngarang. Begitu. Makanya dia lanjutin, kalau sholat duha saya, gua mau ajarin nih. Begitu. Tapi kalau lu nuntut sholat duhanya Rasulullah, sayanya belum lihat. Begitu. Jadi Siti Aisyah ngomong begitu tuh namanya kejujuran sahabat. Ketika diminta bagaimana, wah kalau nggak tahu dia bilang nggak tahu. Begitu. Karena Nabi istrinya bukan Siti Aisyah saja. Manakala giliran ke rumah Siti Aisyah, orang Masjid Nabawi samping rumahnya, dan Nabi nggak pernah sholat duha di rumah, di masjid. Ya jadi Aisyah kagak tahu, habis sholat duha baru ke rumah Aisyah. Jadi nggak lihat. Begitu maksudnya. Singkatnya, Syekh Abdul Qadir Jilani panjang ini di dalam kitabnya Al-Ghunyah, pada paparan ini. Singkatnya, salat duha ini diajarin oleh 70 sahabat lebih. Semuanya dongeng bahwa Nabi itu mengerjakan salat duha. Waktunya kapan sholat duha tuh? Waktunya ya waktu duha. Kapan tuh waktu duha tuh? Daripada terbitnya matahari seukuran setombak. Dari terbit mataharinya naik seukuran setombak. Apa kudu gua paranin untuk dimeterin setombak-setombak itu? Biar gampang, begitulah bahasa agama. Berapa setombak tuh?
Kalau dibikin derajat dari mulai terbit yang di masjid ada tulisan syuruk. Syuruk itu artinya matahari nongol, waktu subuh udah habis. Dari mulai matahari terbit itu 4 derajat setengah tuh, waktu duha tuh 4 dari terbitnya matahari seukuran naiknya 4 derajat setengah. 4 derajat setengah itu berapa menit? 1 derajat itu sama dengan 4 menit. 1 derajat sama dengan 4 menit. Maka 4 dikali 4,5 sama dengan 18 menit. Jadi kalau pengen percis pertama kali terbitnya waktu duha, pengen tahu waktu duha, maka dari terbit matahari plus 18 menit itulah waktu duha. Biar enggak puyeng ngintip-ngintip kalender waktu duha tengah 7 gitu aja, biar enggak puyeng. Setengah itu mau kapan aja masuk. Kita waktu dohor pengen enggak puyeng. Kapan dohor tuh pengen enggak puyeng? Speaker enggak ada, ini enggak ada, itu enggak ada, gelap, enggak ada suara. Udah jam 1 aja salat dohornya, jam udah pasti masuk dah kalau jam 1 begitu. Biar apa? Biar nggak puyeng gitu, karena nggak ada pemberitaan waktu duha nih kapan gitu. Kalau adzan kan sholat ada, kadang jam 12 kurang seperempat, kadang jam 12, kadang jam 12 lewat. Ya sama, waktu duha juga mengikuti kayak begitu. Biar enggak puyeng-puyeng setengah 7. Itulah waktu sholat Idul Fitri, itu juga waktu sholat Idul Adha, itu juga jam berapa? Tengah 7. Waktu sholat Isyraq, ya itu juga. Emang semuanya sholat juga. Begitu mulai masuknya, ya itulah waktu duha itu. Begitu waktu duha. Tengah 7 biar gampang cara kita orang kampung. Sampai kapan? Yo, sampai matahari ada di tengah-tengah langit. Biar gampang sampai jam 12. Gitu. Jam 11 masih bisa? Iya masih bisa. Belum dohor. Udah dohor belum jam 11? Ya di kita nih di ya Tangerang dah. Jam 11 sudah dohor belum? Iya bisa duha. Dari rumah duha belum, masuk masjid sholat apa ya duha ya, ngapain nggak duha? Begitu kan lumayan sholat duha. Begitu sampai dohor biar gampang, menjelang zuhur sampai matahari ada di tengah-tengah langit. Ini waktu. Jadi jam berapa? Udah enak dari agama, jangan ditanya jam berapa. Mana yang longgar untuk Anda dari tengah 7 sampai dohor itu, kerjakan di situ. Telah waktu duha jam berapa aja, jam berapa aja dari aturan yang ada, saking luasnya daripada waktu duha. Begitu Imam Nawawi jelaskan di dalam kitab Al-Majmu' terkait dengan waktu salat duha. Ini waktu. Kemudian dari kita udah tahu waktunya daripada salat duha ini, kita pengen dapat ganjaran, paling gedenya ganjaran. Di jam berapa sholat duhanya? Biar ganjarannya paling gedenya, biar nyontoh nabinya, ngelempengin.
di seperempat siang aja. Jadi siang tuh berapa jam? 12 jam. Seperempatnya ya 12 dibagi 4 biar nggak puyeng. Begitu kelamaan. Berapa seperempatnya? 9. Oh 3. Seperempat yang pertama 7, 8, 9. Itu seperempat yang pertama. Seperempat yang kedua 10, 11, 12. Seperempat yang ketiga 1, 2, 3. Seperempat yang keempat 4, 5, 6. Yang paling gede ganjaran salat duha itu jam 9. Jam 9 jamnya itu yang paling gedenya ganjaran jam 9. Kenapa jam 9? Jadi perlu keadilan dan keseimbangan, sehingga per 3 jam mencas, begitu, per 3 jam dicas, jam 9 dicas, namanya sholat duha siang pertama. Kemudian 3 jam berikutnya jam 12 sholat zuhur. 3 jam berikutnya jam 3 sholat. 3 jam berikutnya jam sholat. Tuh namanya keseimbangan dan keadilan. Jadi sehingga banyak cahaya yang diakses. Timbul pertanyaan, kalau gue ini Pak, kalau gue jam 9 udah di pasar Lembang dagang, jam 9 orang keburu, kalau di pasar apa dikata gua kalau sholat di depan toko bawang segala macam dikata miring. Yang lempeng aja, jangan miring-miring. Udah kalau ditanyanya kayak begitu, maknanya ngerjain ama nggak ngerjain. Kalau gitu, maka bagusan, iya mau jam berapa kek? Begitu. Ini kan lagi ngomong yang paling tinggi dari sekian ganjaran, tapi yang paling tinggi kagak bisa. Iya, jangan kemudian ditinggalin. Ini kalau enggak bisa diambil semua, jangan ditinggal semua. Gua mah bisanya tengah 7 enggak apa-apa. Gua ini dagang di Cipulir. Lah di Cipulir kan di PD Pasar Jaya harus dari pagi-pagi. Kan jam 10 udah rapi, gulung tikar udah mau pulang. Jam 10. Jangan dibikin susah. Masing-masing orang pasnya jam berapa terserah dia. Jangan mempersempit yang luas, akhirnya jadi sempit, stres, begitu kayak begitu. Jadi jam berapa yang paling tinggi? Jam 9. Alasannya supaya per 3 jam ngecas, iya, ngecas, iya, supaya per 3 jam sholat. Itu alasan. Berikutnya yang paling tinggi tempat ngerjain sholat duha di mana? Ditanya begitu, yang paling tinggi tempatnya di masjid. Tempatnya di masjid, sebab Nabi selalu sholat duha tempatnya di masjid.
di masjid. Begitu, di masjid tempatnya. Kalau teman gue sih enak, emang rumahnya samping masjid, gua kan jauh begitu. Ya Allah, kan masalah lagi, ya kan? Begitu. Bukan juga begitu. Kalau bisa sholat duhanya jam 9, tempatnya masjid. Sekarang problem muncul. Kalau jam 9 gue bisa, tapi tempatnya bukan di masjid, di toko. Begitu. Bisa jam 9. Tapi kalau pengen di masjid tengah 7 bisa, tapi bukan jam 9. Artinya perselisihan antara mengedepankan waktu apa mengedepankan tempat. Begitu. Mana yang harus diambil bila kasusnya kayak begitu? Gue jam 9 bisa, tapi tempatnya bukan masjid. Kan kurang banyak ganjarannya begitu. Tapi kalau tengah 7 bisa, tempatnya di masjid. Waktu kurang banyak ganjarannya di waktu, tapi dari tempat banyak. Mana begitu? Yang harus diambil? Yang harus diambil adalah fadilah yang berhubungan dengan waktu. Jadi al-fadilah al-muta'alliqatu bil waqti afdalu minal fadilatil muta'alliqati bil makan. Jadi nilai plus waktu harus lebih diutamakan dibanding nilai plus tempat kalau disuruh milih. Kalau ditanya bagus mana, jam 7 di rumah, di masjid, jam 9 di rumah atau di kebun, di kantor, bagus mana? Maka jawabannya bagus di masjid jam 9. Bener nggak? Enggak, maksud gue alatunya bagus jam 9. Begitulah cara jawab agama tuh. Karena waktu sangat mahal dalam agama kita. Ini penting waktu. Tuh begitu tuh waktu sholat duha. Kemudian berapa rakaat sholat duha ini? Berapa rakaat? Rakaatani. Sholat duha ini minimalnya 2 rakaat. Minimalnya 2 rakaat. Kemudian gedean lagi 4 rakaat. Kemudian gedean lagi 6 rakaat. Kemudian gedean lagi 8 rakaat. Kemudian gedean lagi 10 rakaat. Kemudian gedean lagi 12 rakaat. Kemudian udah nggak ada kemudian 12. Maka paling banyaknya sholat duha berapa? Ulama berbeda-beda menyoroti ini. Imam Romli bilang 8. Kata Ibnu Hajar 12. Hadisnya ada 12. 12 rakaat. 12 rakaat. Jadi paling banyaknya sholat duha 12. Yang menjadi pertanyaan, udah pernah belum ngerjain sholat duha sampai 12 rakaat?
Kerjain biar pernah. Yang penting pernah dulu. 4 udah pernah, 6 udah gua seminggu waktu itu kata kita. Kalau 8 kayaknya 2 hari dah. 8 udah tuh 8. 10 jadi muanya ajaran Nabi itu ngamalin biar pernah. Jadi kalau ditanya udah pernah ngerjain 112, udah. Kan ini ditanya pernah. Bukan ente selalu sholat duha 12. Kalau selalu sih kagak begitu. Pernah. Kan pernah. Jadi biar kita pernah ngamalin duha. Berapa minimal sempurnanya? Ya 4. Minimal sempurna. Kalau minimal sholat duhanya mah 2. Kalau minimal sempurna 4. Kalau 2 suratnya apa? Kalau 2 suratnya yang dibaca kalau 2 surat langganan. Surat apaan? Oh iya, kuliah kulhu. Saya mau nyari di Quran surat langganan, nggak ada. Kuliah kulhu. Rakaat 1 kuliah, kedua kulhu. Kalau 4 rakaat 1-nya wasyamsi wadduhaha. Rakaat 2-nya wadduha. Ya, jadi ya yang terbelakangnya tadi lagi langganan apa? Kuliah kulhu gitu. Kuliah kulhu 4 itu minimal. Supayalah kita ini diberi rezeki banyak, sholat duhanya jangan 2. Sholat duhanya kalau 2 tuh biar kita tidak stroke. Tidak stroke. Persendian di badan kita ini ada 360 sendi. Sebagai kita bersyukur sendi kita masih aktif bergerak, maka dengan sholat duha 2 rakaat, maka sholat duha 2 rakaat itu sebagai syukur sendi gerak. Dalam satu hadis qudsi berbicara tentang sholat duha 4, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam la ta'jaz an 4 raka'atin awalan nahar akfika akhirah. Wahai anak manusia, janganlah kamu lemah untuk mengerjakan sholat 4 rakaat di permulaan siang. Kalau bahasa kita orang, jangan ampe kagak, jangan ampe ninggalin sholat 4 rakaat di permulaan siang. Namanya sholat duha 4. Kata Allah, akfika akhirahu, ku beri kecukupan kepadamu pada akhirnya. Jadi kalau pengen berlimpah kecukupan, sholat duhanya 4, jangan 2. Ini udah 2 jarang-jarang lagi. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Tuh begitu. 4, jangan mengedepankan ngeluh. 4.
Saya kalau sholat duhanya di masjid ke jam 9 sebetulnya kalau bisa sih bisa. Saya udah pensiun nih. Cuman apa dikata sama kawan-kawan, orang 5 waktu aja kagak, duha di masjid dikata gua gila. Iya, yang penting lu ngerjain daripada susah-susah hidup. Udah nggak apa-apa. Begitulah sholat duha. Sholat duha. Sholat duha ini, saudara, apa wirid sesudahnya? Wirid sesudahnya istighfar 100. Istighfarnya terserah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, itu boleh. Atau saudara puyeng, kayaknya buntu banget urusan rezeki, istighfarnya begini, astaghfiruka rabbi innaka kunta ghaffara. Astaghfiruka rabbi innaka kunta ghaffara. Aku mohon ampun kepadamu wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau selalu mengampuni segala dosa. Jangan-jangan rezeki kita seret bukan karena enggak ada air di torennya. Torennya banyak, airnya torennya. Kerannya baru diganti dari singkoh keran, tapi ngapa airnya jalannya ceret-ceretan? Ini karena di pipanya ada sumbatan. Rezeki di malaikat Mikail aja masih banyak rezeki kita, apalagi sama Allah. Siapa Mikail? Menteri Keuangan. Urusan rezeki malaikat yang ditugasi itu banyak, apalagi sama Allah masih banyak lagi. Pusat begitu. Tapi kenapa jalan ke kitanya ceret-ceretan? Ada dosa yang nyumbat. Istighfar. Astaghfiruka rabbi innaka kunta ghaffara. Begitu. 70, 100. Itu wirid duha. Kalau mau wirid duha. Begitu. Doa itu yang doa Allahumma inna du'auka, ya enggak dari Nabi, tapi itu doa munasabah sama kesulitan kita. Begitu, kesulitan sampai diganti-ganti. Waktu kemarin di akhir-akhir Ramadan, doa duhanya, ya Allah kalau sampai THR saya jauh deketin gitu, kalau seret lancarin THR ganti, bukan rezeki gitu. Begitu doanya. Ada aja orang menulisnya begitu. Jadi maksudnya merejeki THR tuh. Itu kayak begitu. Jadi saudara, doa datuh. Ada juga sholat duha daripada tarekat para sufi yang untuk rezeki ini enggak begitu mumet dalam hidup. Yang itu dengan bacaan suratnya wadduha aja. Rakaat 1 wadduha 7, rakaat kedua wadduha 7 aja wadduha, karena surat wadduha itu surat ngegampangin jalan rezeki faedah.
habis salam baca surat Wadduha 40 kali. Doanya bukan Allahumma dua-duauka doang. Allahumma ya ghaniyu ya mughni, Allahumma ya ghani ya mughni aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqran wahdini fa inni dhallun wa'allimni fa inni jahil bihaqqi duhaika wa bahaika wa quwwatika wa qudratik. Baru datu Allahumma in kana rizqi fis samai fanzilu dan seterusnya. Ini saudara, jalanin yang kayak begitu 40 hari, jangan putus dah. Mau segede gunung kayak urusan begitu, urusan hutang, urusan apa, Allah bereskan dengan cara-cara Allah. Tuh kayak begitu. Cuman wataknya sebagian kita ini aneh. Panen mau pengen, nanem ogah. Panen pengen, nanem ogah. Jadi warungnya mau pengen laris, sholat duha mah ogah. Gitu. Zikir enggak? Zikir tuh nanem. Zikir tuh nanem. Zikir. Sholat duha. Kalau sampai 4 boleh nggak dikredit? Pagi 2, ntar jam 9 2 boleh, nggak mesti cash. Yang penting belum zuhur dah, belum zuhur begitu, kredit boleh. Sholat duha 2 rakaat, ngopi dulu segelas begitu, ntar lagi sholat lagi rakaat, ngopi lagi segelas, sampailah 12 rakaat, insya Allah kembung. Begitu, nggak apa-apa, pokoknya terserah, jangan paksa. Hidup ini indah, yassiru wala tu'assiru, kasih mudah kata Rasulullah sama umat tuh, wala tu'assiru, jangan kasih sulit. Kita 6:30 jadi, saya mau jam 10 aja, jadi aja. Jadi Nabi itu rahmatan lil alamin, begitu lah. Kalau sholat duhanya jam 9, mana kita ke sawah, mana sawahnya 10 kilo dari rumah, berangkat habis sholat subuh jam 9, suruh ke masjid, balik lagi. Oh, udah ente mah di kebon aja, dekat kubangan kebo tuh, udah gelar di situ, jadi aja. Nyebur nyangkul lagi, jadi. Jangan dibikin susah, singkatnya. Mana yang kita bisa dari ajaran-ajaran agama itu, ya kerjakan, begitu. Kerjakan. Ini duha. Singkatnya, sholatud duha majlabatun lirrizqi. Sholat duha itu dapat menarik, mendatangkan bagi keberlimpahan rezeki. Duha, tapi jangan ngambekan. Begitu udah seminggu belum ada tanda-tanda, berhenti. Namanya apa? Ngambekan. Allah diambekin, Allah, ya tambah sengsara terus. Kalau belum keluar, kayak orang main lotre, tahu main lotre? Ada 36 kotak, isi semuanya, begitu. Masa iya kagak nembus? Terus kayak orang gali sumur, baru semeter nggak keluar air, gua pindah aja dah, pindah lagi, semeter lagi, ganti wiridan,
pindah lagi. Namanya pindah tuh ganti. Nih, kira-kira dapat air nggak? Kenapa? Hah? Iya, yang bagus bagaimana? Terus semeter terus sampailah 30-50 meter. Kira-kira di An-Nur 50 meter keluar air nggak? Dia keluar. Begitu kita zikir. Kayak begitu. Terus saja belum keluar. Jangan berhenti sampai keluar airnya. Ini Tuhan diambekin. Berhenti dah ya kata Tuhan. Masih banyak yang menghamba sama saya. Begitu. Rugilah kita. Singkatnya, salat duha adalah salat yang paling utama sesudah tarawih. Kalaulah saya sholat lebih dari 2-4 umpama, bolehkah 4 rakaat salat duha 1 salam? Boleh. 4 rakaat 1 salam? Enggak ngapa. Bagaimana 4 rakaat 1 salam? Enggak usah tasahud awal. Diri, baru duduk. Kalau 12 1 salam, boleh. Boleh. Diri. Cuman dari boleh itu takut lu baru serakaat pengen 2. Ini masih lama. Udah 2 rakaat aja yang bagus. Wa yusallimu min kulli rakaataini. Sunat per 2 rakaat salah. Biar kata sholat duha, sholat siang. Udah 2 aja salah. Takut nanti ada 2, ada temenmu urusan proyek. Ini gua sholat duha, tak proyek jadi lagi. Ya udah kan 2 enak salah. Kalau lu 12, mana telepon bunyi mulu lagi. Ceweknya, ntar mutusin lagi. 12, wah repot. Udah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh lebih dari itu, boleh. Agama nggak sempit. Mau langsung 4 salam enggak apa. Mau langsung 8 salam enggak apa-apa. 12 enggak apa-apa. Yang penting tasahudnya jangan lebih dari 2, paling banyak 2. Bagusnya enggak usah, diri aja. Begitu. Biar enggak sama dohor kalau 4 gitu. Biar orang ini sholat dohor apa ini gitu. Kayak begitu. Semuanya boleh. Agama tidak kaku. Demikian ngomongin sholat duha. Kalau saudara benar-benar demen zikir waktunya luas, baca wadduha. Banyak tasarrufnya wadduha ini. Kalau memang serius, ada yang ringan gak nyampe 40. Nih, benar-benar habis sholat duha, nih sholat wadduhanya 7, kemudian rakaat keduanya 7, lalu habis salam nih, habis salamnya wirid baca wadduha enggak banyak. Nih sama aurad aulia bagi orang yang bingung bagaimana jalan usahanya. Ini enggak nyampe 40, 27 doang. 27 kali baca wadduhanya. Cuman ada aturannya. Ini para sufi. Aturannya bagaimana? Bacaan wa wajadaka ailan fa'agna diulang 27 kali per satunya. Per satu. 27 kali. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka min ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilan fa'aghna. Ulangi sampai 27. Wajadaka ilan fa'aghna wajadaka.
Udah 27 kali, lanjutin. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Baru 1, 26 lagi. Baru 1, 26 lagi. Iya, kalau orang lagi mumet mau pinjol aja dia ambil pinjol. Tahu pinjol? Apaan pinjol tuh ya? Ayo pinjaman online. Apa ke diamalin? Begitu orang lagi mumet, zikir. Jangan daripada ngeluh di Facebook, ngeluh di mana-mana. Mau ngapain? Zikir, zikir, zikir. Banyak kaum solihin, banyak. Sampai ulama besar anak cucu Nabi Sayyid Muhammad Al-Maliki, Profesor Doktor Muhaddisul Asri rahimahullah rahmatullah bro, ngarang kitab namanya Abwabul Faraj. Itu isinya aurat-aurat yang sering puyeng di otak kita. Ini loh cara-caranya begitu. Jadi ulama tuh sayang sama kita, sayang. Apa sih wawajadaka ailan fagna? Allah dapati engkau ini melarat, susah. Kata orang sonoan kere gitu. Fa'agna, lalu Allah tak lama lagi kasih kecukupan rezeki berlimpah. Begitu. Maka minta, ya Allah saya ini susah, kasih kekayaan. Tuh begitu, wajadaka ilan fa'agna. Tuh maknanya. Gitu. Makanya selalu bolak-balik sama ulama biar serius. Begitu. Ngaku susah. Begitu. Gitu. Ngaku mau susah, ngeluh mulu. Begitu. Adanya di puncak. Lihat lagi adanya di Hanyar. Tapi kalau ngobrol ngeluh. Gitu. Begitu. Makan sih emang benar di Bundo Kandung, bayar. Makan di Bundo Kandung udah. Hah? Padahal di Bundo Kandung nih. Pagi sore, siang malam. Begitu. Jadi ini namanya ngeluh watak kalau begini. Watak namanya. Ngeluh. Jadi kita jangan. Zikir udah diajarin oleh agama, kerjain solusinya. Udah nggak usah pakai ngomong sholat duha aja, terus saja. Begitu terus saja. Jangan sekali-kali kita mengiri sama orang sukses, jangan. Karena itu bukan akhlak muslim yang diajarkan oleh agama. Jangan ngiri sama orang sukses, tapi ngiri sama proses. Kalau kita punya teman kaya di kampung kita, ajak ngobrol. Jangan enggak, ajak tuh ngobrol. Nih caranya, bang, abang nih wiridannya apa? Bisa punya toko nih, sampai di Pasar Lembang ada, di Celeduknya ada, di Bayoran ada. Apa wiridannya? Bagi dong. Tuh namanya ngiri proses. Kayak begitu. Didongengin. Gua sih amalannya nggak banyak. Sholat duha. Oh sholat duha. Tanya lagi, berapa rokaat bang? Sampai abang begitu. Saya 8 nggak putus. 8. Dalam keadaan apa aja? Oh 8. Saya mau nanya, udah berapa tahun tuh bang? Saya jalan tahun ini 30 tahun. Berarti kalau kita pengen nyontoh kayak dia, baru mau ngerjain besok, maka kayaknya kita, nah iya 30 tahun lagi. Bener nggak? Bener nggak? Iya, berarti jangan itu doang. Empan kita itu kan 30 tahun. Begitu. Cari lagi, zikir lagi yang lain, begitu. Ini yang saya maksud, ngiri proses namanya. Jadi enak. Ada orang, gue pengen kayak abang nih. Ini ada kasus. Ini. Bagaimana biar saya
rezekinya luas kayak abang nih, ya Allah, kerjaannya biasa aja Gojek, tapi rezekinya Gojek banyak. Jadi si Gojek dongeng. Jadi saya tuh ya, kalau habis sholat subuh saya baca dulu surat Waqiah 4 kali. Terus habis itu saya baca sholawat 3000. Habis itu saya kemudian baca Yasin 4 gitu. Dia melotot aja. Jadi duitnya mau pengen, nanemnya, nah, ada nggak yang kayak model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Udah segini aja. Jangan ngiri ama sukses, ngiri ama proses. Itu yang paling pokok dalam hidup. Oh boleh. Pada pertanyaan itu untuk ngamalin yang 40 hari betul itu ibu kadang. Oh baik. Bagaimana 40 hari nggak putus dengan baca wadduha yang 40 kali? Dulu saya pernah mengijazahkan itu. Baca ini wadduha karena ini betul-betul dahsyat. Tidak ada kawan-kawan kami dari dulu, dari mulailah kita masih ada di Serang sampai Jakarta ngerjain begini, nggak ada cerita yang nggak beres sama Allah, mesti diberesin. Mungkin muncullah karena di Jakarta banyak macam-macam kasus. Ada perempuan pengen ngamalin, sementara masih men. Bagaimana 40 hari nggak putusnya? Berarti 40 harinya dipotong dengan masa men. Dipotong dengan masa men. Sekarang kita udah bulan ini baru ngerjain 15 lalu men. Berapa hari? Seminggu. Maka habis seminggu tuh udah bersih, besoknya ngerjain lagi. Itu berarti 16 buat dia. Namanya enggak putus bagi orang men. Begitu, orang men itu enggak putus dengan mennya tuh. Jadi jangan khawatir, putus dong, kagak. Yang disebut puasa setahun penuh, sepanjang tahun, itu maknanya bukan hari Id juga puasa, bukan. Dipotong dengan hari Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik, puasa terus, namanya puasa setahun, meski enggak full. Setahun nggak full, puasa setahun nggak full. Itu begitu maksudnya. Begitulah perempuan yang apa namanya itu men gitu. Kemudian pengen ngerjain yang 40 hari itu karena mungkin ada kesulitan yang melanda dia, maka men itu dihitung aja berapa sebelum men tuh. Itu nanti 40-nya kurang lebih kayak begitu. Allah Allah. Sudah. Ayo baik. Sholat duhanya di masjid. Baik, enggak apa-apa, bagus juga, bagus juga. Sebetulnya, apakah sholat isyraq itu adalah sholat duha ataukah terpisah? Para ulama fikih khususnya Ibnu Abbas daripada madhab sahabat sama ya, sama. Kalau kita sholat isyraq 2 rakaat berarti tinggal jam 9 duhanya 2, udah 4. Itulah aliran apa? Kredit ya, kredit. Enggak apa-apa. Cuman para sufi, nih sufi, dia demennya dipisah, sehingga isyraq lain, duha lain. Kalau saudara pengen ngerjain kayak para sufi, saya punya saran, biar enak, sehingga isyraq 4, duha 8, tetap saja totalnya 12, begitu. Kan sama begitu, totalnya 12, isyraq 4, duha 8.
Intinya mau di rumah mau di mana silahkan saja, yang penting kerjakan. Masing-masing punya fadilah, punya fadilah. Sebetulnya ketundukannya dia sama Allah baru dia bagus. Kalau mau jujur di sholat 5 waktu juga kalau ngomong rezeki mah udah cukup. Orang yang sunat aja rezeki banyak, apalagi yang wajib. Cuman kalau udah biasa, apa iya begitu? Padahal itu yang biasa itu begitu. Jadi kurang yakin ini sudah biasa begitu. Iya itu juga biasa. Itu kayak begitu. Jadi nggak apa-apa jika diran bila kemudian dikerjain duha di rumah. Jangan kaku. Pokoknya silahkan saja. Silahkan. Di mana saja. Intinya mau di rumah, mau di kebun gitu, mau di sawah, pematangnya di ini, pokoknya kerjakan. Itu yang paling pokok. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Oh iya baik. Waalaikumsalam. Mundur Pak. Ente mundur dengerin pertanyaannya. Enggak. Oh bikin. Udah nggak apa-apa guys. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya masalah kodok puasa wajib, kodok puasa subuh. Seperti sholat, Ustaz pernah mengajarkan bahwa kodok itu adalah suatu hal yang wajib dilaksanakan. Nah, yang mau saya tanyakan begini Ustaz. Yang pertama, buat almarhumah ibu saya, kita kan nggak tahu berapa kali beliau melaksanakan itu, ada alasan apa gitu. Nah, boleh nggak saya foto untuk beliau? Tapi waktu fotonya saya lakukan pada Senin Kamis pada hari-hari puasa sunat sebagai puasa wajib gitu. Terus yang kedua untuk saya sendiri, mungkin pada masa mudanya ada hal-hal yang, ataukah mungkin sekarang juga ada hal-hal yang kita yang dapat membatalkan puasa, tapi kita sendiri tidak menyadarinya, tapi kita menggantikannya dengan hari yang sama, Senin atau hari Kamis seperti itu Ustaz. Seperti itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila ibu kita punya utang puasa, lalu kita mengqadhakan? Boleh saja kita membayar utang puasa ibu kita, bapak kita, bila dia ngomong bahwa saya, kata si ibu, sebelum meninggal saya dulu nggak puasa. Jadi berapa tahun mak? Ya mak nih kalau diceritain dulu ya Allah runyem sebetulnya mak nih. Emak baru insaf umur 60. Jadi emak dari umur 15 kagak puasa. Ya begitu. Ya kodoin tuh 30 hari dikali 45. Kan 60 dikurang 15 ya kan? 45. Jadi 45 tahun. 45 dikali 3, 45. Berapa tuh? 45. Ini yang ahli ngitung dagang 4. 5 kali 3, 4 kali 3. Berapa bang? 1.135 45 dikali 30 kan 1.350 hari 1.350 hari setahun 360 hari 4 tahun puasa terus gitu. Minus Ramadan kan kita kudu puasa juga Ramadan. Jadi begini,
Nabi menyuruh kita menyayangi diri sebelum kita menyayangi orang lain. Al-Quran membimbing itu juga. Rabbighfirli wali walidaya. Rabbighfirli li wali walidaya. Sayangin diri, sayangin orang tua. Ya Allah, ampuni dosa saya, dosa orang tua. Mananya sayangin diri dulu dengan doain diri, baru doain orang lain yang terdekat. Artinya ketika anak pengen kodoin orang tua, cakep, cakep, itu cakep ajarannya. Namun kitanya kudu beres dulu. Tahu nggak beres? Tuh yang dulu-dulu kita zaman, apalagi perempuan umur 9 tahun, 9 tahun itu kelas berapa SD? 9 tahun Hah? Antara 3-4 dah ya. Baik, berarti SMP aja udah men dia. Tuh waktu SMP tuh puasa enggak? Apa dari rumah mau sahur, kemudian di kantin sahur juga. Tuh, itu dipikirin sebelum mikirin orang lain. Sebelum mikirin orang lain. Orang lain. Itu begitu. Kayak begitu. Awali dengan diri. Kalau urusan ibadah, jadi saudara nih pengen banget ngehajiin ma bapak, ya, gitu. Bagus nggak kayak begitu tuh? Bagus. Tapi kita dulu, udah ma aja dulu ada. Kita dulu, nantinya diomelin sama Nabi. Mulai dirimu dulu. Kita dulu, kita. Nanti kita udah, baru nih maaf, begitu bandingannya. Nih perut nih perih, biar ngerti gitu. Perut perih. Ada teman kita, buat lu aja, begitu. Ini namanya dunia. Al-ithar fi umurid dunya mamduh, mendahulukan orang lain untuk urusan dunia, kayak makan segala macam, dipuji, diacungi jempol oleh Allah dan Rasulnya, dipuji. Tapi isar fil qurabi madmum, mendahulukan orang lain urusan ibadah, dicela oleh Allah dan Rasulnya. Urusan ibadah, kita mau haji, duit ada, udah kita dulu. Tapi pengen ajak aja sama bapak kita, bareng sama kita, begitu. Itu kayak begitu caranya. Kurang lebih begitu. Bayar aja. Senin Kamis nggak apa-apa cara bayar, nggak mesti saban hari. Artinya bukan bayar Senin Kamis tuh di waktu puasa Senin kita kodoin orang tua kita, boleh juga. Ngodoin kita boleh juga. Tapi intinya ngodoin orang tua kita itu yang disuruh ngodoin anak-anak yang udah beres urusan dirinya dengan kodok-kodok dia. Begitu kodok-kodok. Apalagi perempuan jam 5 datang men, ya dikit lagi maghrib nanggung sawal, tetap kudu kodok, dia nggak puasa sebabnya. Begitu. Itu kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Udah jam 8 lewat siang.